Hai, apa kabar? Kita ketemu lagi. Sin is sin. Dosa adalah dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4 berkata demikian. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Siapa yang belum pernah melakukan dosa? Tidak mungkin. Coba introspeksi hari ini, sudah melakukan dosa belum? Bagi kita anak-anak di rumah, kalau sudah melawan orang tua saja, itu sudah termasuk dosa. Bagi kita para suami yang sudah menyimpan sesuatu dari istri, itu sudah dosa. Bagi kita para istri yang suka menyimpan sesuatu dari suami, itu sudah dosa. Apalagi kalau berbicara di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagi seorang gembala menyimpan sesuatu terhadap domba-dombanya, itu bukan cuma sekedar dosa, karena boleh dibilang dosa itu sudah dianggap sesuatu yang receh, yang gampangan. Belakangan ini kita melihat manusia semakin enteng dalam menanggapi dosa. Dosa tidak dipandang sebagai dosa lagi, tapi hanya sekedar sebagai masalah. Menjadi LGBTQ itu bukan dosa, itu hanya sekedar masalah yang perlu dicari solusinya. Atas nama kemanusiaan, kota Kentucky di Amerika Serikat justru mengeluarkan amandemen bahwa pendeta tidak boleh mengatakan bahwa homoseksual itu dosa. Kecanduan hal-hal yang bersifat seksual seperti pornografi, perzinahan, masturbasi, onani, percabulan itu bukan dosa. Itu hanya masalah penyaluran hasrat biologis yang kurang tepat. Enak ya kalau kayak gitu ya. Perselingkuhan itu bukan dosa. Itu hanya sebuah masalah dalam pernikahan yang belum terurai. Waduh, mantap. Bayangkan saja jika dosa tidak dilihat sebagai dosa, maka kita akan cenderung melakukan kompromi dan pembiaran terhadapnya. Dosa adalah penyakit kronis yang harus segera ditangani. Jika tidak, dosa akan mendatangkan maut. Baca aja nanti di dalam Roma 6 ayat 23. Hanya firman Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan kita dari segala dosa. Masalahnya, bagaimana hidup kita waktu kita setiap hari membaca firman Tuhan enggak? Hidupi enggak firman Tuhan itu? Karena kalau kita cuma sekedar baca firman Tuhan tanpa menghidupinya, percuma. Firman Tuhan seperti pisau bedah yang mengoperasi hidup kita. Memang sakit, seperti memotong buntut anjing. Sekali potong ujungnya aja sakit. Tapi kalau mau benar-benar bersih, langsung sekali tebas potong. Sakit memang si anjing, sakit, tapi buntutnya hilang. Memang sakit dan perih saat daging kita yang sudah terbiasa dengan dosa itu harus dikerat, harus dibuang. Meski demikian, itu akan menyehatkan dan menyelamatkan hidup kita. Sekali lagi, tanpa firman Tuhan. Ingat, tanpa firman Tuhan, maka seperti dokter bedah tanpa pisau bedah. Tidak akan pernah memberikan kesembuhan untuk pasiennya. Masih mau menganggap dan mau menikmati dosa? Saya kembalikan kepada teman-teman semua. Tuhan memberkati.